Seolah anak tuh membawa beban gitu ya, jadinya bagi mereka iya, buat gue beban, buat lu kan bukan anugerah, buat gue beban, makanya gue gak mau. And there's nothing wrong with it. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan pernyataan influencer Gita Savitri dan sang suami, Paul Andre Partohap, tentang keputusan mereka untuk child free, alias tidak ingin mempunyai anak yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seolah anak tuh membawa beban gitu ya, jadinya bagi mereka iya, buat gue beban, buat lu kan bukan anugerah, buat gue beban, makanya gue gak mau. And there's nothing wrong with it. Pernyataan kontroversi tersebut semakin menambah daftar panjang catatan hitam Gita Savitri yang ternyata memiliki latar belakang mengejutkan. Berikut 7 fakta Gita Savitri, influencer cantik yang punya segudang kontroversi. Yuk, simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Latar belakang Gita Savitri Devi, atau yang lebih dikenal dengan nama Gita Savitri, lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 27 Juli 1992. Walaupun lahir di kota Palembang, tapi Gita menghabiskan masa kecilnya hingga remaja di Jakarta. Salah satunya, Gita pernah menempuh pendidikan di SMA 78 Jakarta pada tahun 2006. Uniknya, walaupun terbilang anak yang pemalas dalam hal belajar, Gita ternyata berhasil menamatkan masa SMA tepat pada waktunya. Pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya pada tahun 2009, Gita akhirnya mendaftar ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Ia sebenarnya lulus pada tes masuk kuliah di ITB, namun ia justru memilih tawaran sang ibu untuk kuliah di Jerman dengan mengambil S1 jurusan Kimia Murni di Freie Universität Berlin, Jerman pada tahun 2010. Dan kini, Gita sedang menjalani S2 di universitas dan jurusan yang sama. Profesi. Gita Savitri mulanya terjun ke dunia konten kreator di platform YouTube pada tahun 2009. Kala itu ia rutin membagikan konten-konten tentang cover lagu. Aktivitasnya sebagai seorang YouTuber terus berlanjut sampai ia kuliah di Jerman. Sejak saat itulah, Gita mulai membagikan tentang kesehariannya saat di Jerman, seperti apa pendidikan di Jerman, opini tentang isu yang sedang hangat dibicarakan, hingga berbagai tips dan tutorial kecantikan. Menikah. Berada di satu universitas yang sama, Gita Savitri dan musisi Paul Andre Partohap Silalahi pada awalnya menjalin kasih pada tahun 2012. Hubungan mereka sempat terkendala mengingat perbedaan keyakinan yang dianut keduanya. Gita beragama Islam, sementara Paul beragama Kristen. Tapi, hal tersebut tak menjadi persoalan berarti bagi keduanya, sampai pada suatu masa Paul memilih untuk pindah agama. Hubungan keduanya semakin kuat hingga keduanya memutuskan menikah dengan adat Palembang pada tahun 2018 lalu. Karya. Selain sebagai seorang influencer dan YouTuber, Gita Savitri juga merambah ke bisnis lain seperti menulis buku. Setidaknya, ia sudah mengeluarkan 2 karya buku yang berjudul Rentang Kisah pada tahun 2017 yang diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 2020 lalu, dan buku A Cup of Tea, Mencari untuk Menemukan pada tahun 2020. Selain itu, Gita Savitri juga ternyata memiliki bakat di bidang tarik suara. Pada tahun 2017, ia dan Paul yang kala itu masih berstatus sebagai sepasang kekasih, merilis sebuah single berjudul Seandainya, serta lagu satu-satunya pada 2021 silam. Kekayaan. Salah satu pundi-pundi kekayaan Gita Savitri berasal dari channel YouTube-nya. Dari penelusuran di situs Social Blade, penghasilan channel YouTube Gita Savitri Devi berkisar antara $314 hingga $6.000, atau sekitar 4 juta rupiah sampai dengan 84 juta rupiah per bulannya. Selain itu, Gita juga memiliki penghasilan lain lewat endorsement di akun sosmednya. Kalau dirata-ratakan saja, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Belum lagi, ditambah dengan bisnis fashionnya yang mana pada 2017 lalu, ia dan rekannya membuat sebuah brand bernama Tessa Farah.
Brand ini diekspor sampai ke luar negeri, dan tak heran jika pemasukannya dari bisnis ini bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Kontroversi. Sudah menjadi rahasia umum kalau Gita Savitri memiliki sederet kontroversi. Yang paling hangat tentu pernyataan dan keputusannya untuk tidak ingin memiliki anak atau yang biasa disebut child free. Meskipun sebenarnya ia sudah memutuskan child free pada 2021, tapi baru saat ini pernyataan tersebut viral. Menurut Gita Savitri, memiliki anak merupakan tanggung jawab yang besar dan perlu perencanaan yang panjang untuk memutuskan memiliki anak. Menurutnya lagi, tidak memiliki anak justru membuat dirinya awet muda karena hidup bisa tenang dan damai tanpa mendengar rewelan dan rengekan anak kecil. Jauh sebelum kontroversi ini, kita juga memiliki sederet kontroversi lain. Di antaranya, beberapa tahun lalu ia sempat mendukung aksi seleb TikTok Popo Barbie yang masuk toilet perempuan demi konten. Menurutnya, Popo Barbie tidak salah karena ia merupakan transpuan. Bahkan, katanya hal tersebut sudah biasa karena di Jerman juga banyak toilet campur antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kita juga pernah mengupload foto dirinya dengan gaya hijab model turban, di mana leher, sebagian telinga dan sedikit rambutnya terbuka yang membuat netizen mengkritik dan menasehati gaya berkerudungnya tersebut. Seolah tak terima dengan kritikan netizen, kita sontak menyebut netizen stunting, kata yang cukup sensitif dan tak elok untuk diucapkan. Terakhir, pada Pildun Qatar 2022 lalu, kita juga mendukung aksi tutup mulut timnas Jerman tentang larangan LGBT di Pildun Qatar. Malahan, kita juga berani menyebut Qatar sebagai negara yang homofobia. Di balik sisi gelapnya, harus diakui, kita merupakan sosok wanita yang bukan hanya cantik dan cerdas, tapi juga memiliki sikap pantang menyerah dan bisa membuktikan dirinya sebagai salah satu influencer wanita paling berpengaruh di Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!